Apakah Ustadz menganggap silaturahim di antara kita ini mulai merenggang? Padahal kalau masjid ini kita koneksikan satu sama lain itu bisa memiliki daya ledak yang luar biasa itu. Masjid dijadikan sebagai sarana politik praktis. Bagaimana itu Ustadz? Kalau bisa semua calon-calon yang muslim baik dari partai siapa saja, kalau bisa tampilkan aja di mimbar. Tiba-tiba kok menterinya ngurus pakaian seragam? Kan sekarang lagi nggak pakaian seragam Ustadz. Lain yang kita tunggu, lain yang datang ke saudara. Camera! Running! Alright, 1, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Kali ini cakap bernuansa beda karena kami sedang berada di sebuah studio baru dan ini akan membawa nuansa baru bagi cakap dan tak cakap, dan yang terpenting juga hadir narasumber yang juga memberikan nuansa baru. Mengapa demikian? Beliau adalah seorang ulama, seorang aktivis dan penuh dengan aktivitas yang bergerak di bidang keagamaan. Oleh karena itu kami mengundang seorang tokoh di Batam. Beliau adalah ketua daripada Forum Silaturahim Penggerak Kemakmuran Masjid dan juga ketua dari Pondok Rumah Tahfiz di Kota Batam. Dan kami menjemput Ustadz Muhammad Thohir Abu LCMA, kandidat doktor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir ini. Alhamdulillah, sama-sama. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya menyebutkan tadi beberapa kegiatan Ustadz yang rasanya full untuk memberikan pengabdian Ustadz kepada bidang keagamaan dan bidang keumatan. Saya ingin mencoba memulai dari kegiatan itu. Apa yang Ustadz rasakan dalam katakanlah mengurus kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut? Baik, terima kasih Bang Hardi. Jadi kami itu dari kelompok agamawan ya. Iya. Apapun yang kami kerjakan sebenarnya prinsipnya adalah khidmah. Merupakan pengabdian baik dalam skop pendidikan maupun sosial keagamaan. Jadi apa yang Dato Hardi, Bang Hardi tadi sampaikan, Forsil PKM, Forum Silaturahim Penggerak Kemakmuran Masjid, itu adalah khidmah kami untuk masyarakat yang lebih luas lagi, karena cakupannya adalah bukan sekedar masjid tapi juga banyak aktivitas-aktivitas sosial lainnya di situ. Adapun IRTQ, Ikatan Rumah Tahfiz Kota Batam, memang cakupannya tidak seluas Forsil tadi, hanya pada sebatas rumah-rumah tahfiz yang juga baru berkembang pesat 1-2 tahun terakhir ini. Jadi intinya adalah khidmah itu Bang Hardi. Hikmah luar biasa. Ustadz, ada kata forum silaturahim dan tentu saja silaturahim menjadi asas yang kuat pada organisasi itu. Apakah Ustadz menganggap silaturahim di antara kita ini mulai merenggang? Nah itulah makanya Forsil ini sebenarnya asbabun nuzulnya Bang ya. Ya. Kronologinya adalah karena ada kecenderungan masjid ini jalan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tidak ada wadah yang menjembatani. Padahal kalau masjid ini kita koneksikan satu sama lain itu bisa memiliki daya ledak yang luar biasa itu. Tapi kan masjid sudah ada Dewan Masjid Indonesia yang merupakan struktur organisasi nasional sampai ke kabupaten kota. Ada juga DKM. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Nah itulah makanya suara dari jamaah ya, beberapa jamaah yang kami tangkap itu Bang Hardi ya, memang masih ada sesuatu yang hilang dari masjid ini, karena saya tidak mengabaikan peran yang organisasi yang sudah ada ya, tapi selama ini masjid ini baru hanya sebatas di ritual saja. Yang dibenahi adalah ritualnya, fisiknya. Sementara kan masjid ini pada zaman Rasulullah SAW bukan hanya basis ritual saja Bang Hardi, tapi menjadi basis politik di situ dan basis ekonomi. Bahkan Rasulullah itu
meracik strategi perang itu di dalam masjid. Dan itulah mungkin Forsil menambah kata penggerak itu ya. Itulah kata kuncinya di situ. Penggerak. Jadi bukan silaturahim biasa sebenarnya nih. Jadi setelah silaturahim dapat, langsung melakukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan. Dan gerakannya kalau kita lanjutkan tadi, saya melihat judul organisasi itu, gerakannya adalah kemakmuran. Kemakmuran. Nah, bagaimana Ustadz melihat kemakmuran katakanlah dari golongan umat Islam saat ini? Sebenarnya kalau di Batam itu Bang Hardian, bicara pada aspek fisik, masjid-masjid di Batam ini sudah sangat makmur sekali. Indikatornya? Indikatornya karena hampir semua masjid pakai AC. Pakai AC. Yang barangkali tidak bisa kita temukan di daerah-daerah yang lain. Hampir semua masjid pakai sajadah, pakai karpet. Hampir semua masjid itu ada gerakan makan bersama habis sholat Jumat. Allahu Akbar. Tapi itu baru bungkusannya sebenarnya Bang Hardi itu. Karena kalau bicara masalah kemakmuran itu sekali lagi skopnya sangat luas sekali. Tidak hanya bicara ritual di situ, kalau bisa basis ekonomi umat itu bangkit dari masjid. Iya. 3 hari yang lalu kita ada goes bareng ulama itu. Goes bareng ulama. Penggeraknya juga dari Forsil PKN. Alhamdulillah. Kita berpindah ke yang kedua tadi yang Ustadz pimpin adalah rumah-rumah tahfiz. Iya. Bagaimana kemunculan dari rumah-rumah tahfiz itu, terutama di Kota Batam? Nah, sebenarnya IRTQ dengan Forsil ini bisa kita katakan dua organisasi yang saling berkaitan itu Bang ya. Karena masjid yang geliatnya luar biasa ini dengan respon masyarakat pada rumah-rumah tahfiz, saya pikir suasana kebatinan masyarakat itu sudah terkondisikan sebenarnya. Masjid sudah hidup, ritualnya, ibadahnya, dan anak-anak ini juga sudah punya wadah rumah tahfiz itu. Nah, tinggal tadi sebenarnya itu tinggal dijadikan lebih makmur lagi. Jadi mungkin hulunya itu adalah para santri kita di rumah-rumah tahfiz. Nanti di hilirnya mereka akan bergerak ke masjid, dan memakmurkan masjid. Tugas Pak Doktor ini luar biasa ini. Amin, insyaallah. Nah, kita kembali bicara yang lebih skup lebih besar Ustaz. Siap. Masalah tadi bagaimana keumatan saat ini, bagaimana politik keumatan, dan bagaimana juga yang tak kalah penting adalah kemakmuran daripada dalam konteks umat Islam kita. Nah, Ustadz kan sudah mungkin bergerak dari masjid ke masjid, melihat suasana-suasana yang ada. Kalau itu Ustadz lihat, terutama peta kondusivitas daripada rasa perjuangan para jemaah itu bagaimana? Apakah katakanlah bersemangat, bangkit, atau Ustadz lihat yang melempem saja sebenarnya? Nah, itu dia Bang. Sebenarnya suasana kebatinan masyarakat kita ini, terutama masyarakat yang berbasis masjid ya, luar biasa sekali. Meningkat. Kemarin aja gowes bareng ulama itu yang hampir semuanya jamaah masjid. Itu kan di luar perkiraan kita itu Bang. Yang kita target 100-200 orang, ternyata lebih dari 300 orang yang hadir ya. Itu pun dihalangi oleh protokol kesehatan. Kalau tidak ada itu mungkin bisa lebih luas lagi. Nah, saya lihat situ ada celah sebenarnya. Masyarakat yang berbasis masjid ini, kalau hanya sekedar ritual di masjid itu sangat mubazir tuh. Coba kalau kita bicara politik di masjid, coba kalau kita bicara ekonomi di masjid, itu kan daya ledaknya lebih. Tapi katanya Ustadz, siasah atau berpolitik di masjid ini agak ngeri-ngeri sedap itu Ustadz. Nah, itulah yang perlu kita luruskan sebenarnya, karena dalam konsep bernegara yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era tamadun Madinah itu, sebenarnya masjid itu merupakan titik dari segala aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam saat itu. Nah, kita selalu dilarang bicara politik. Sementara masjid ini sendiri tidak mungkin bergerak tanpa masjid. Banyak masjid-masjid kita di Batam ini masih bermasalah dengan administrasinya, legalitasnya dan lain sebagainya. Itu kan bersentuhan dengan politik. Nah, kalau berurusan dengan negara lah istilahnya. Berurusan dengan negara. Kalau masjid dijauhkan dari politik, itu kan nggak akan tuntas masalah yang sepele seperti itu Bang. Jadi ada hal-hal yang memang
politik dalam konteks mikro yang harus diselesaikan juga oleh masjid. Oleh masjid. Tapi selalu akan terjadi kontradiktif ataupun terjadi katakanlah persoalan tersendiri bila masjid dijadikan sebagai sarana politik praktis. Bagaimana itu Ustaz? Secara hukum, secara syariat, secara fikih itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang masalah jadi apa? Bahkan di mana-mana ya ada Bang Hardi ya. Saya kampanyekan itu. Kalau bisa semua calon-calon yang muslim baik dari partai siapa saja, kalau bisa tampilkan aja di mimbar. Kampanye dia di situ. Kita dengarkan visi misi mereka. Yang terbaik yang kita pilih. Sepanjang belum musim kampanye boleh Ustaz. Tapi kalau sudah masuk musim kampanye dilarang ya. KPU melarang di rumah ibadah. Itu dia masalahnya. Tapi yang menarik Ustaz, tadi kita bicara adanya semacam kebangkitan, ada giroh di situ. Ada giroh di situ ya. Dan tentu kita kan harus menjaga kebangkitan dan giroh itu menjadi persatuan dan kesatuan umat, menjadi katakanlah ketentraman dari berbangsa dan bernegara. Betul ya. Nah, kerja Ustadz di situ di poin yang mana yang dapat dilakukan? Itulah sebenarnya Bang ya. Mestinya giroh ini kita harus respon dengan lebih terstruktur lagi ya. Karena ada pepatah klasik mengatakan al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu binizam. Kebenaran yang tidak terstruktur itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Nah, kalau giroh ini kita rawat di masjid. Karena kan filosofi di masjid itu kan Bang, Rasulullah itu pertama kali masuk ke Madinah itu tidak pernah bicara masalah pasar, di mana pasar, tidak cari hotel, tidak cari. Yang pertama yang dibangun Rasulullah itu adalah mana masjid. Karena ada filosofi di dalam kalimat yang Rasulullah sering dengungkan itu ketika di masjid, sawu sufufakum, luruskan safmu. Itu bukan hanya sekedar luruskan saf di dalam masjid, tapi ini manifestasinya di dunia luar biasa. Apalagi kalau panggilan azan. Panggilan itu azan. yang hayya al falah. Hayya al falah. Itu kan yang filosofinya luar biasa. Itu yang mungkin yang harus diresapi oleh seluruh jamaah. Artinya kalau kenapa azan kok ada panggilan tadi. Iya. Artinya semangat masyarakat tadi yang luar biasa ini kalau dikelola oleh masjid, saya pikir itu luar biasa lompatannya, Pak. Karena sesungguhnya panggilan itu adalah memang ada kejayaan di masjid. Di situ. Dan itu kita berharap semua jemaah yakin bila ke masjid ia akan mendapatkan. Ada ucapan ulama seperti ini, Pak. Kalau mau lihat kondisi suatu kampung, suatu masyarakat, bangsa, itu tengok seperti apa dia kondisinya di masjid. Tengok sapnya seperti apa. Kalau sapnya saja udah renggang-renggang gitu, itu berarti kondisi kebatinan masyarakat itu juga. Tapi sekarang sap renggang-renggang karena protokol kesehatan. Itu di luar dari sap ala pandemi ya. Ustadz, ya. anak-anak kita juga kan ada yang berada di sekolah-sekolah tadi tahfiz, kemudian dia ke pondok atau madrasah dan seterusnya. Dan mungkin juga berada di sekolah-sekolah swasta karena pondok biasanya swasta. Betul, ya. Tapi ada juga di sekolah-sekolah negeri. Iya, betul. Tiba-tiba anak-anak kita ini kan sedang online di rumah. Betul ya. Sedang tidak bersekolah. Udah daring ya. Udah daring dan sebagainya. Tiba-tiba kok menterinya ngurus pakaian seragam. Kan sekarang lagi nggak pakaian seragam, Ustaz. Inilah yang buat kita semakin bingung sebenarnya. Lain yang kita tunggu, lain yang datang sebenarnya. Jadi gimana cerita SKB 3 Menteri itu yang secara mengejutkan pada saat anak-anak tidak pakaian seragam, dia menjadi keharusan untuk mengeluarkan SKB itu. Jadi gimana pandangan Ustaz? Jadi seperti ini. Hal ini sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai perspektif, Bang ya. Yang pertama, pertanyaan paling mendasar itu adalah negara kita ini adalah negara Pancasila atau negara sekuler. Kalau negara Pancasila jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwasanya sistem pendidikan kita ini yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus berlandaskan nilai-nilai agama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Belum lagi pasal-pasal yang lain itu tujuan pendidikan nasional itu
mau swasta maupun negeri, meningkatkan iman dan takwa, berakhlakul karimah, berkarakter. Baru terakhir ada ilmu pengetahuan. Nah, kalau bicara masalah itu, jadi sangat kontradiktif dengan kebijakan terbaru. Sebenarnya kalau kita mau husnuzon nih Bang ya, dari perspektif yang lain, itu sebenarnya juga merupakan kabar gembira, ya, SKB 3 Menteri ini. Kabar gembiranya apa itu? Karena kan salah satu poin dari SKB 3 Menteri itu kan tidak boleh memaksa kan ya. Iya. Artinya muslim-muslim, siswi-siswi muslimah yang selama ini berada di daerah Sekolah-sekolah. minoritas, Iya. itu nggak boleh lagi dilarang untuk pakai jilbab. Salah satunya. Itu salah satu hikmahnya lah mungkin ya. Tapi kalau dari aspek agama Bang, ini arah ke pendidikan sekuler ini memang sangat tercium sekali ya, karena di situ sudah dikasih pilihan. Sementara dalam konsep Islam, syariat Islam, jilbab itu bukan pilihan, keharusan, kewajiban, dan memang harus dipaksa. Dan tadi nyambung dengan undang-undang tadi, muslimah yang bertakwa itu ya yang pakai jilbab. Jadi yang bertakwa itu salah satu ciri fisiknya adalah berjilbab. Nah, itu. Tapi ini mungkin di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah, Ustaz. Tapi iya. kalau swasta kan pondok tahfiz, Ustaz, tidak ada masalah. Tidak berlaku kan? Nah, cuman kita berharap juga tidak ada paksaan oleh katakanlah sekolah-sekolah tadi yang mereka berjilbab jadi diharuskan tidak berjilbab. Persoalannya nanti akan berada di situ, Ustaz. Nah, kalau kita lihat generasi ke depan, pondok-pondok, madrasah sekarang ini sepertinya kalau dia menerima murid baru, Ustaz, terutama madrasah itu luber itu. Luber kan? Penuh semangat kayaknya tadi Giroh tadi. Betul. Fenomena apa yang ada daripada orang tua saat ini sebenarnya? Nah, ini yang saya temukan juga Pak, langsung di lapangan ya, terutama di rumah tahfiz Quran ini. Ini kan IRTQ yang ada di Kota Batam ini Bang, itu kan swasta full dan tidak ada lagi pendidikan formal sama sekali. Nah, tidak ada ijazah yang kita janjikan di situ. Benar. Untuk masa depan duniawi itu tidak ada yang kita janjikan. Tapi setiap tahun itu, seperti di tempat kami misalnya Bang, itu santri kita tolak itu. Masya Allah. Nah, dan setelah kami data itu, sekarang di Batam ini sudah ada kurang lebih 70 rumah tahfiz Al-Quran. Yang istilahnya menjadi anggota. Tentu ada juga yang belum. Itu yang terdaftar, yang belum terdaftar. Nah, ini kan sebuah fenomena sebenarnya ya. Iya. Giroh dan semangat masyarakat untuk kembali ke agama juga luar biasa ya, luar biasa. Makanya seperti fenomena jilbab ini, sebenarnya sebelum para ulama mau bicara itu masyarakat yang langsung berdiri depan untuk menolak itu. Artinya masyarakat ini alhamdulillah sudah paham. Sudah paham. Tinggal apakah timbul kekhawatiran pada saat nanti mereka. Mungkin karena fenomena teknologi juga Pak, seperti ini podcast seperti ini kan akhirnya nilai-nilai agama itu udah bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tidak sama dengan waktu kita kecil. Dulu berat kita ini. Iya, karena dulu saya waktu kuliah satu lokal hanya satu orang yang berjilbab. Kalau sekarang satu lokal mungkin hanya satu orang yang tidak berjilbab. Orang tua kita yang di kampung pun yang tidak sekolah itu juga mudah mendapatkan informasi itu. Oke. Ustadz, ya. Tentu saja perjuangan Ustadz bersama Pondok Tahfiz dan Forsil PKM ini akan panjang sekali. Benar Bang. Karena ini saya diberitahu juga Ustadz baru dilantik dalam kurun waktu setahun ini. Apa kesulitan sebenarnya atau tantangan Ustadz dalam memimpin organisasi ini? Sebenarnya kalau tantangan Bang ya, tidak sesulit mungkin di zaman Bang Hardi dulu ya, karena apa yang kita bentuk ini sebenarnya itu kan berasal dari giroh masyarakat yang menghendaki, bukan lagi ustadz yang harus berkuar-kuar ayo kita kayak, bukan. Itu memang suara dari bawah, jamaah yang menginginkan, masyarakat yang menginginkan, akhirnya kita tinggal menjalankan.
besok hari Minggu kita goes bersama, datang semua. Besok kita mau subuh keliling di, datang semua. Jadi mudah. Jadi kalau untuk kendala saya pikir tidak terlalu menjadi hambatan lah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Apalagi di Batam ini Bang, apa-apa yang kita gerakan itu mudah. Untuk gerakan nasi bungkus, nasi ada melimpah itu. Setiap Jumat ada ini, ada aja. Ada orang yang sakit menggalang dana cepat. Kemarin aja di Gowes misalnya itu kan, dalam waktu 1 jam aja itu terkumpul 6 juta misalnya kan. Subhanallah. Jadi artinya tidak ada lagi kendala yang terlalu berat lah kita. Alhamdulillah. Saya Tinggal kira program-program aja yang kita kerjakan. tawaran-tawarannya Tawaran kita, yang mereka senang ikut kita dan senang beribadah bersama kita. Karena daya tarik organisasi tentu itu. Betul. Dan tidak mempersulit para jemaah untuk bersama kita. Betul. Khawatir kan ada organisasi ini malah mereka dikekang oleh organisasi. Tak boleh itu, tak boleh ini. Betul, Ya kan? Betul, Tapi kita kan harus menyajikan sebenarnya Betul, ya. bagaimana ia mendapatkan keilmuan, keagamaan, bagaimana dia dapat katakanlah kesenangan rohani tadi dan kesenangan jasmani ya tadi goes. Artinya ini happy problem Bang. Artinya Happy problem. kembali ke kita, tinggal bagaimana mengkreasi program-program ini supaya lebih meningkatkan lagi ya. Seperti acara-acara di masjid itu, kalau ulama-ulama dan dai-dai nasional itu alhamdulillah di Batam ini melimpah lah. Hampir setiap minggu ada aja ulama yang datang. Tinggal kontennya mungkin bisa dibikin lebih menarik. Lagi. Ya. Saya pikir itu. Saya menarik sekali dengan Ustadz hari ini, menarik sekali berbicara panjang lebar dan menarik sekali kami dalam studio yang baru dan Ustadz bisa hadir bersama. Dan tentu saja percakapan ini sebenarnya kami panjang lebar, tapi saya tahu keterbatasan waktu Ustadz. Terima kasih kehadiran studio. Sama-sama Bang Dan Adi. sekali lagi mari kita bersama-sama cakap keagamaan, tapi kalau cakap, Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.